dan mengakui, Tuhan saya butuh anugerah-Mu untuk melewati tahun-tahun di ladang misi ini. Tahun kedua luar biasa, semua berjalan mulus. Tapi bukan berarti mulus terus sampai sekarang. Tahun ketiga ada lagi. Tapi itu yang saya pelajari sangat penting. Thank you, Terima Bang kasih. Ferry. Kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? 3 penanya. 1, 2, 3. Semua berdiri. Yang kedua, yang cewek di sini. Silakan. Yuk. Shalom, nama saya Evan. Ya, khususnya mungkin buat Pak Parapak dan Bang Ferry juga. Kadang orang tua atau lingkungan menilai bahwa melakukan pelayanan itu sesuatu yang tidak berharga, buang-buang waktu, apalagi buang-buang uang. Bagaimana Pak Parapak, khususnya juga Bang Ferry, akhirnya tetap mau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan gitu. Terutama mungkin Bang Ferry mungkin pernah ditentang orang tua mungkin ketika mau mengambil keputusan menjadi misionaris, bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Thank you, Evan. Silakan next. Nama saya Iko Agustina dari Medan. Saya ingin bertanya ke dua narasumber tentang masa kecil mereka masing-masing, Pak Jonathan dan Pak Ferry. Dan bagaimana masa kecil itu berpengaruh ke tiap keputusan yang diambil dalam kehidupannya. Terima kasih. Makasih Ike. Next. Ya baik, shalom, selamat malam. Shalom. Nama saya Sony Demonggreng dari Papua, Jayapura. Yang saya mau tanyakan di sini untuk Kak Ferry, bagaimana untuk merintis sebuah pelayanan di suatu daerah? Bagaimana ketika sampai ke sana beradab masuk dan melihat situasi kondisi dan untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di daerah tersebut, bagaimana untuk memulai suatu pelayanan di kampus tersebut? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya minta Ferry dulu mungkin yang akan kasih jawaban. Jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Ya. Kedua dan pertama kalau saya lupa diingetin ya. Hal yang sangat penting bagi seorang misionaris adalah sikap hati. Banyak misionaris waktu dia ke ladang, dia pergi dengan semangat, saya sudah dipersiapkan, saya sudah ikut training ini, training itu, saya seorang yang expert, yang sudah berpengalaman. Dan ketika tiba di ladang misi, dia ingin menjadi orang yang melakukan segala sesuatu. Saya ingat sebelum berangkat Tuhan ingatkan satu hal. Karena memang saya punya kerinduan sebelum pergi ke ladang misi bisa sekolah misi. Dan Tuhan memang kasih janji akan sekolah. Terus saya bilang, Tuhan ini saya mau ke ladang misi sudah ini. Ini sudah mau sebentar lagi pergi orientasi di Singapura untuk anggota OMF. Mana sekolahnya itu? Lalu Tuhan ingatkan, hei, kamu ini sedang masuk sekolah. Saudara-saudara tahu OMF International itu salah satu badan misi yang sangat ketat men-screening calon anggotanya. Bahkan kadang-kadang kita ledekan, masuk surga itu lebih gampang daripada masuk OMF. Kalian tahu apa OMF? Bukan Overseas Missionary Fellowship, tapi 1 million form. Terlalu banyak form yang harus diisi. Lalu Tuhan ingatkan, hei, ini sekolahmu. Bergabung dengan OMF adalah sekolah misimu. Dan ini sangat penting saya rasakan. Dan itu menolong waktu kami tiba di ladang misi, kami tiba dengan sikap hati mau belajar. Belajar dari orang lokal, belajar dari teman-teman di OMF sendiri. Dan ketika kami tiba di ladang dan memang tidak bisa apa-apa, bahasa tidak tahu, seperti anak batita, banyak di pikiran tapi tidak bisa diekspresikan, kita ingatin hati aja, kamu pelajar, kamu sedang belajar, nikmati itu, nikmati. Nah ini penting.
Jadi dengan sikap hati itu menolong kita mau mengamati dengan cermat apa orang lokal pikirkan, bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka punya memiliki filosofi seperti apa, kebiasaan seperti apa. Dengan mengenal konteks ini, itu sangat menjadi modal penting membangun relasi dengan mereka. Kita dianggap sebagai bagian dari mereka dan menggerakkan mereka untuk mencintai Tuhan. Jadi saya pikir ini, yang lain itu sifatnya teori. Kita bisa bikin strategi apa segala macam, tapi sikap ini sangat penting. Oke, mungkin karena waktu terbatas, saya minta nanti Pak Parapak sharingkan tentang masa kecil. Ferry ceritakan tentang orang tua nggak? Biar fair gitu ya. Ferry dulu silakan. Pas mic-nya ada di Ferry. Yang saya garis bawahi terkait dengan peran masa kecil adalah ketika saya bergabung dengan persekutuan siswa Kristen di SMA Negeri 1 Makassar. Ini satu fase yang sangat penting meletakkan fondasi iman Kristen dan pandangan Kristen saya. Dan di masa itulah saya juga meyakini Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan penuh waktu ketika saya berumur 17 tahun. Ini yang saya bilang, Pak Parapak mimpinya bisa bilang tidak ada di zamannya. Kami sudah ditantang mimpi besar-besar, tapi Tuhan kemudian hancurkan itu dan berikan mimpi yang lain. Nah, waktu Tuhan nyatakan itu dengan jelas, saya sudah sense orang tua saya pasti akan tolak, karena orang tua sangat mendukung untuk menjadi insinyur dan seterusnya. Memang disiapkan. Saya berdoa 6 bulan sebelum saya ngomong pertama kali Tuhan panggil sebagai misionaris. Dan saya ingat Desember tanggal 26, kami lagi nonton TV. Saya bilang sama bapak saya, Pak, Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan penuh waktu. Bapak saya sambil nonton TV tidak langsung jawab, kemudian melirik, kemudian balik lagi lihat TV. Kalimatnya apa? Lupakan saja itu. Saya orang yang tidak melankolik dan susah nangis, tapi malam itu saya langsung masuk kamar. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan, 6 bulan sebelumnya saya sudah doakan nih, setiap malam, dan banyak orang berdoa, termasuk Kak Alex juga berdoa, dan teman-teman PSK yang saya tahu itu Persekutuan Siswa Kristen, bukan PSK yang lain, berdoa mati-matian untuk hal ini, karena memang saya minta. Dan jawabannya cuma segitu. Tapi ternyata itu belum final, masih babak kualifikasi. Dan sejak itu terjadi ketegangan di antara kami. Bulan Februari saya kan 17 tahun, dan orang tua saya janji kalau 17 tahun bisa dapat SIM mobil. Anak remaja dapat SIM mobil, wah itu privilege ya. Cuman saya udah hitung-hitung nih, kalau saya beli mobil kan mobilnya punya orang tua. Kalau saya tidak taat sama dia maunya, saya mau pinjam mobil kan malu hati juga. Daripada saya bikin SIM mobil tidak bisa dipakai, saya bilang duitnya kasih aja, saya beli sepeda. Karena saya pikir nanti kalau ada sepeda, saya bisa pakai itu pergi pelayanan, tidak perlu minta duit sama orang tua. Rumah saya jauh dari tempat pelayanan perkantas. Dan itu terjadi ketegangan seperti itu terus, sampai akhirnya Tuhan mengubah luar biasa. Terjadi ketegangan yang makin tinggi, dan kemudian dia lihat anak ini tidak bisa diubah lagi nih. Semua orang yang datang disuruh untuk mengaruhi pikiran. Terus dia bilang, enggak, ini. Saya nyaris jatuh untuk berkompromi mentaati panggilan Tuhan ketika suatu siang, saya sedang tidur siang, tiba-tiba saya mendengar ada orang menangis. Siapa yang nangis ini? Ternyata mama saya menangis. Dia lagi sharing sama kakaknya datang berkunjung. Nangisnya seperti anak kecil ya, sedih banget. Saya bilang, gile. Itu nangisnya karena keputusan. Karena keputusan saya. Khususnya ketika dia mengetahui saya akan pergi sekolah ke Bandung. Iya. Mereka cari informasi sekolah Bandung, dan mereka dapat informasi yang sekolah yang di Bandung yang saya masuk itu yang didirikan oleh Ibu Dorothy Marx. Itu mereka dapat informasi yang salah, itu sekolah yang tidak jelas, pengajarannya sesat apa segala macam. Aduh, anakku mau jadi apa ini? Ntar pulang-pulang bukan jadi pendeta lurus, jadi pendeta bulus, kira-kira gitu.
nangis sejadi-jadinya, dan ini sangat menghancurkan hati saya. Malam itu akhirnya saya bilang oke lah, kalau memang gara-gara ini orang tua susah hati, saya akan pergi kuliah. Saya kuliah dulu untuk menyenangkan mereka. Terus kuliahnya apa ya? Oh ya, saya akan sekolah kedokteran. Kenapa kedokteran? Kedokteran bisa dipakai nanti pelayanan, banyak kaitannya. Jadi itu hari terakhir, besok itu hari terakhir mengambil formulir di Unhas atau untuk masuk UMPTN. Saya bilang saya akan oke, saya pagi-paginya saya mandi untuk pergi membeli formulir. Karena memang duitnya disimpan, ditaruh di lemari. Ini duit untuk ambil formulir. Kau pakai apa tidak terserah kau. Jadi kita komunikasinya sudah tidak bisa kalau nyambung lagi. Ketika saya sedang mandi, kemudian satu ayat firman Tuhan datang. Kalau seorang mau membajak dan dia menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaanku. Itu seperti palu goda menghantam kepala. Saya tertunduk di kamar mandi, tidak bisa lanjutkan mandi itu. Tidak usah dibayangkan lebih jauh. Lebih cepat sedikit, Fer. Dan ya alat ini menantang luar biasa. Akhirnya mandi itu bisa diselesaikan juga, dan saya keluar. Saya bilang oke, saya tidak akan kompromi. Kalau orang belum waktunya saya pergi sekolah teologi tahun tersebut, saya akan bersabar, tapi saya tidak akan kompromikan panggilan ini. Karena Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan penuh waktu, dan saya yakini Tuhan panggil studi di STT Bandung dengan sangat jelas. Dan ini institusi yang Tuhan mau pakai saya untuk memperlengkapi saya bagi efektivitas di depan. Saya tidak akan kompromikan. Kalau bukan waktunya saya akan bersabar. Tapi luar biasa, Tuhan kemudian memakai banyak orang, termasuk almarhum pendeta Garcia, Pak Yasidera, dan seterusnya. Dan singkat cerita, orang tua yang sangat menentang itu bisa menjadi orang tua yang mendukung, melepaskan saya dan memberi restu. Puji Tuhan. Oke, thank you, Fer. Bapak Rapak, boleh cerita singkat bagaimana pengalaman masa kecil dan hal itu mempengaruhi Bapak dalam banyak hal? Masa kecil saya adalah masa kecil yang penuh dengan kemiskinan. Jadi karena biasa dengan miskin, maka pengaruhnya kepada saya itu gampang menyesuaikan dengan kemiskinan dan tidak pikir macam-macam. Yang kedua adalah masa kecil saya sudah jadi pekerja anak yang tidak boleh sesungguhnya. Karena saya sudah gembala, habis sekolah masih SD, itu turun kerja di sawah, SMP dan sebagainya. Tapi itu melatih saya untuk hidup ini kita betul-betul harus bekerja dengan ulet. Dan itu saya kira yang kadang-kadang cucu saya mengatakan kepada saya, kok kerja melulu gitu, ya kayak gitu. Tapi itu dari sononya sudah begitu, melatih, Pak, ya? Melatih dari masa kecil itu berpengaruh sampai sekarang ini. Yang ketiga adalah karena dulu nggak punya apa-apa, jadi sudah belajar jadi irit. Jadi walaupun punya duit banyak, rasanya kok mau irit gitu. Tapi banyak mendukung pelayanan juga, Pak, ya. Ya itulah maksudnya begitu. Jadi berpikir ini semua adalah karunia Tuhan. Karena sekarang Tuhan karuniakan jauh lebih dari yang saya harapkan, maka yaitu tugas kami bagaimana sungguhnya berkat Tuhan itu dipakai untuk kemuliaannya. Closing statement dari Bapak dan dari Ferry. Tema kita menekuni panggilan hidup. Apa yang kira-kira Bapak ingin sampaikan buat generasi bayi-bayi ini, Pak? Dari Ferry, dari Bapak, satu masing-masing closing statement buat kita. Kalau Tuhan memanggil, Tuhan yang berjalan di depan lebih dahulu menyiapkan segala sesuatu. Bagian kita adalah taat dan melatih otot-otot iman kita untuk mentaati. Karena panggilan itu tantangannya akan makin berat, makin berat. Jangan tunda-tunda, jangan kompromi kalau memang sudah jelas Tuhan setia. Dan saya bersyukur 20 tahun lalu
Sejak Tuhan panggil sampai sekarang, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan setia memelihara orang-orang panggilannya. Thank you, Fer. Pak Parapat. Tiga pesan. Pesan pertama adalah panggilan untuk hidup suci dan setia. Bagi saya ini pun masih satu pergumulan, dan saya doakan semoga saya setia sampai akhir. Kedua adalah mengenali talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mungkin puluhan, mungkin ratusan, tapi temukan talenta yang paling utama dan kembangkan itu semaksimalnya untuk kemuliaan Tuhan. Ketiga, berdoa, mendalami firman Tuhan, dan juga tentunya sharing dengan teman-teman, dengan orang tua untuk menemukan panggilan yang seperti Ferry ilustrasikan tadi. Kadang-kadang orang tua pun nggak setuju, tapi kalau Tuhan sudah mengatakan ini dia, maka saya yakin kalau kita setia dan meresponi panggilan itu, Tuhanlah yang akan membuka jalan, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih, Pak. Sekarang ada satu kutipan mengatakan demikian: faithfulness is not doing something right once, but doing something right over and over and over and over. Kesetiaan itu bukan mengerjakan sesuatu yang benar satu kali, tapi mengerjakan yang benar itu terus. Yang Pak Parapat katakan tadi, doakan beliau setia sampai akhir. Kita pun juga berdoa dan berjuang setia sampai akhir, menekuni panggilan hidup, jadi teladan. Kalau di Kick Andy ada bagi-bagi buku, di Kick Alex juga ada. Saudara akan mendapatkan buku pada hari ini. Tentunya tidak semua, kalau tidak panitia rugi. Saudara akan mendapatkan buku dari Ibu Dorothy Marks tentang kisah dia. Karena itu cek di bawah kursi saudara. Apakah ada di bawah kursi saudara? Buat saudara-saudara yang mendapatkan, ada voucher buku di situ. Mohon berdiri. Itu berarti saudara akan bisa menukarkan voucher itu dengan buku Ibu Pendeta Dorothy Marks. Itu tas, bukan? Ada yang dapat di bawah kursinya? Satu. Ada lagi? Boleh lambaikan, ada di sana? Ada lagi? Oke. Saudara yang dapat, silakan tukarkan voucher itu. Itu adalah ditukar dengan buku. Nanti saudara bisa mendapatkan. Bagi yang tidak dapat voucher buku, saudara didorong membeli buku. Karena itu saudara, perhatikan buku-buku ini. Yang pertama, 7 Days That Defied the World. Menurut rekomendasi Bapak Sakeus Indrawan, ini salah satu buku tentang evolusi yang terbaik, menjelaskan dari sudut pandang iman Kristen. Saudara bisa melihatnya, ini semua ada diskon ya, jangan takut. Yang kedua, saudara yang sedang mencari pasangan hidup, ini pencarian pasangan hidup yang kudus. Saudara harus memilikinya. Dari Gary Thomas. Saya kayak jualan ya. Lalu Healing is a Choice. Pemulihan adalah sebuah pilihan. Ini juga buku yang baik tentang healing. Saya harap saudara juga boleh membeli atau belanja buku-buku yang berkualitas dari literatur Jatim. Dan ini yang terakhir, Mencari Kehendak Tuhan, bahan PA. Bagi saudara yang bingung, terus bergumul, mari kita belajar dan terus setia sampai akhir. Dari literatur Perkantas Nasional sudah terbit buku Pemuridan Dinamis yang Membangun Bangsa. Ini adalah buku memuridkan berbasis kelompok kecil dan profil. Ini buku terbaru, saudara bisa dapatkan juga dengan diskon di luar sana. Oke, sekali lagi terima kasih buat